Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 12, menganalisis perkembangan Islam di Nusantara. Anak Bapak semuanya, setelah menyaksikan video ini, diharapkan anak-anak Bapak mampu satu, mengetahui teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang kedua, anak-anak Bapak diharapkan mampu mengetahui strategi perkembangan atau strategi masuknya Islam dan penyebaran Islam di Nusantara. Yang ketiga, diharapkan mengetahui bagaimana perkembangan Islam di Nusantara, baik itu di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Anak Bapak semuanya, baik kita bahas yang pertama, yaitu tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Menurut sejarawan, ada beberapa teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Salah satunya menurut sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara. Ada 3 teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori ini, bahwa Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh pedagang dari India, dari Gujarat. Nah, ini menurut teori yang pertama. Menurut teori kedua, Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, langsung dibawa oleh pedagang dari Mekah, dari Timur Tengah. Ini pendapat yang kedua. Langsung dari Timur Tengah, dari pusatnya dibawa oleh pedagang Arab ke Nusantara. Pendapat yang ketiga yaitu teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh pedagang dari Persia sana. Dia singgah dulu ke Gujarat, baru ke Nusantara. Anak Bapak semuanya, dari 3 teori ini, maka Bapak sependapat dengan teori kedua, bahwa Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Islam itu masuk ke Nusantara langsung dibawa oleh pedagang dari Timur Tengah, dari Arab. Di antara alasan-alasan ilmiah yang menguatkan teori Mekah ini bahwa Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, yang pertama, ditemukan perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-7 Masehi itu, atau abad pertama Hijriah. Ini berdasarkan dokumen dari Tiongkok. Itu alasan pertama. Sebenarnya banyak alasannya. Yang kedua, Buya Hamka menyebutkan bahwa menurut sejarawan yang sudah dicatat oleh sejarah, para ahli sejarah dari Tiongkok, yang mengembara pada tahun 674 Masehi, dia telah menemukan sekelompok bangsa Arab yang membuat kampung di pesisir Sumatera, pesisir barat Sumatera. Sudah ada perkampungan bangsa Arab. Nah, ini menurut catatan dari sejarawan dari Tiongkok pada tahun 674 Masehi. Itu menurut Buya Hamka. Alasan berikutnya, ditemukan makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik pada abad ke-11 Masehi. Tentu mustahil Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, sedangkan makam Fatimah binti Maimun saja ditemukan pada abad ke-11. Nah, dengan alasan-alasan ini,
dapat mematahkan teori yang mengatakan Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, seperti yang menurut teori Gujarat dan teori Persia itu. Anak bapak semuanya, ternyata setelah ditelusuri, pendapat ini dihembuskan oleh orang-orang orientalis yang tidak suka, yang ingin memutarbalikkan sejarah Islam itu sendiri. Salah satunya Snok Horganye, orientalis dari Belanda sana, yang memutarbalikkan fakta. Dia yang menguatkan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Ternyata sejarawan-sejarawan Muslim menggali dan mengkaji sehingga menemukan kebenaran yang sebenarnya. Dan Bapak sepakat dengan pendapat ini bahwa Islam masuk ke Nusantara ini pada abad ke-7 Masehi langsung dibawa oleh pedagang dari Timur Tengah. Artinya ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka Islam telah sampai ke Nusantara. Itu yang pertama bahasan kita, bahwa teori masuknya Islam ke Nusantara. Kita lanjutkan. Bahasan yang kedua, yaitu tentang bagaimana strategi penyebaran Islam di Nusantara ini. Ada beberapa strategi penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, melalui perdagangan. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi bahwa jalur perdagangan merupakan jalur yang strategis, yang sangat baik dalam rangka menyebarkan Islam. Ketika saudagar-saudagar dari Arab sana, dengan penampilan seorang saudagar yang luar biasa, gagah, dia berdagang, menerapkan cara berdagang Islami, maka ini menarik hati para pembeli, para pribumi. Sehingga ketika dia berdagang, dimasukkan nilai-nilai Islam di situ. Dan itu yang membuat pribumi tertarik untuk masuk Islam melalui jalur perdagangan. Yang kedua, strateginya itu perkawinan. Anak bapak semuanya, dengan penampilannya yang gagah, saudagar, kaya, ekonomi yang mapan, tentu siapa yang tidak tertarik dengan ini? Para pribumi, wanita-wanita melihat saudagar yang gagah dari Arab sana, dengan penampilan saudagar, tentu tertarik. Sehingga terjadilah perkawinan antara pribumi dengan para pedagang, para saudagar itu. Nah, dari hasil perkawinan ini syaratnya, kata saudagar ini, saya mau menikah dengan syarat kamu masuk Islam. Sehingga diislamkannya, maka terjadilah islamisasi itu sendiri. Yang ketiga, strateginya yaitu melalui pendidikan. Para ulama mendirikan pondok-pondok pesantren. Nah, dari pondok-pondok pesantren ini diajarkan berbagai ilmu, sehingga santrinya ini yang sudah mampu dilepaskan oleh kiai, oleh ulama ini, dan ini menyebarkan Islam lagi kepada sanak saudara familinya. Maka secara tidak langsung melalui lembaga pendidikan ini Islam disebarkan. Nah, berikutnya yang keempat, melalui kesenian. Kita ketahui bahwa para ulama memiliki kemampuan yang luar biasa. Salah satunya dari seni ini, yang semula penduduk pribumi non-muslim. Nah, dengan seni yang luar biasa ini, wayang kulit umpamanya, kalau di Sumatera Barat ada namanya selawik dulang umpamanya, disampaikan pesan-pesan dakwah Islam itu melalui seni itu, melalui ukiran. Masjid-masjid yang semula ukirannya ukiran Hindu, maka masjid itu diberikan corak seni seperti itu. Tentu menarik pribumi untuk juga ikut menyatakan diri masuk Islam. Jadi melalui seni. Berikutnya melalui politik. Nah, ketika para dai, para ulama, para wali songo, para sunan mampu mengislamkan para pemimpin suatu kerajaan, contoh di daerah Maluku sana, ketika rajanya masuk Islam, otomatis penduduknya menyatakan diri masuk Islam. Anak bapak semuanya, dapat disimpulkan ada 5 strategi untuk penyebaran Islam itu sendiri. Yang pertama melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian,
dan politik. Berikutnya kita bahas yaitu tentang perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Dengan berkembangnya, telah banyaknya para pemeluk Islam, maka Islam menyebar dengan cepat di Nusantara. Di Sumatera umpamanya, yang menjadi awal tonggaknya Islam masuk ke Nusantara, di Aceh sana, di pantai barat Sumatera, maka berdirilah kerajaan-kerajaan Islam, dan banyak para ulama di situ, di antaranya Abdul Rauf Singkili. Dan ini melahirkan banyak murid. Lalu datanglah muridnya dari Sumatera Barat, Syekh Burhanuddin, menuntut ilmu ke Syekh Abdul Rauf, lalu menyebarkan, pulang dia ke Sumatera, menyebarkan Islam di Sumatera Barat. Begitu pula di daerah Sumatera Selatan, di Palembang sana, disebarkan Islam oleh para ulama, sehingga begitu cepat menyebarnya dari Aceh sampai ke Sumatera Barat, sampai ke Pekanbaru, sampai ke Palembang, sehingga hampir Sumatera ini telah dimasuki oleh para dai dan telah banyak menyatakan diri pribumi untuk memeluk agama Islam. Lalu sampai ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Islam masuk pada abad ke-11 Masehi, langsung dibawa oleh para pedagang Arab dan para dai, para ulama dari Aceh, menyebarkan Islam. Sehingga terkenal dengan Wali Songonya, menyebarkan Islam kepada para pribumi di daerah Jawa. Hampir di Pulau Jawa itu tidak ada yang tidak didakwahkan oleh para dai dan ulama. Begitu juga di daerah Sulawesi, Islam masuk pada abad ke-16 Masehi, yaitu dibawa oleh Datuk Ri Bandang, dan ini dari Sumatera Barat. Sehingga hubungan emosional masyarakat Sumatera Barat dengan Sulawesi ini sejak dulu sudah ada ternyata. Anak bapak semuanya, begitu pula di daerah-daerah lain. Sehingga penyebaran Islam itu begitu cepat. Karena Islam tidak memandang kasta. Islam tidak melihat jabatan seseorang. Dengan seperti itu cepat berkembangnya Islam di Nusantara ini. Sehingga tertarik orang untuk memeluk agama Islam. Baiklah, kita simpulkan materi kita tentang sejarah Islam Nusantara ini. Yang pertama, ada 3 teori. Teori Gujarat yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara abad ke-13. Teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara abad ke-7 Masehi. Dan teori Persia. Dan kita sepakat dengan teori yang kedua, yaitu teori Mekah. Lalu, bagaimana strategi dakwah Islam perkembangannya di Nusantara ini? Melalui perkawinan, perdagangan, perkawinan, melalui pendidikan, kesenian, dan politik. Lalu penyebaran Islam di Nusantara, mulai di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, semuanya telah dimasuki oleh Islam. Demikian video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti pada video selanjutnya kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam dan pembaharuan Islam di Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan anak-anak bapak semua tentang materi ini. Untuk lebih jelas silakan nanti dibaca buku siswa dan juga buku-buku sejarah yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.